pikir sudah saya mau ubah ayatnya dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Sudah, 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Mari kita baca bersama 1, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, orang ini usianya sudah 80 tahun. Pekerjaannya dulu sebagai tukang ledeng. Tetapi setelah dia terima Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan, dan itu yang mengubah total hidupnya. Dia sadar bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang dia tidak ubah, yaitu usianya semakin tua, 80 tahun, semakin rapuh. Ada banyak kemunduran, kemerosotan secara fisik dan psikologisnya. Dia menyadari itu. Tetapi ada satu yang bisa diubah, dan itu mengubah segalanya. Dan keputusannya seperti ini. Tuhan, meskipun aku mengikut Engkau terlambat, usia 80 tahun, tetapi tidak terlambat bagi Tuhan untuk bekerja di dalam tubuhku yang lemah ini. Lalu dia mengambil keputusan, saya tidak mau membaca apapun di dalam hidup ini selain Alkitab. Dia mengabdikan hidup, saya mau memperkuat roh saya, iman saya. Dan itu hari-hari yang dia lakukan. Bangun tidur, Alkitab yang dibaca. Tidak cukup satu pasal, berpasal-pasal. Dia pergi kemana, dia tidak melupakan kebiasaannya. Dia membawa Alkitab, saku. Naik bis, itu yang dibaca. Duduk di taman, itu yang dibaca. Dia menunggu kendaraan, Alkitab yang dibaca. Dan itu yang mempengaruhi cara berpikirnya. Itu yang mempengaruhi cara dia merasakan sesuatu, mempengaruhi dia cara berhubungan dengan orang lain. Alkitab itu sudah mempengaruhi sebegitu kuat, termasuk mempengaruhi pelayanannya. Dalam sejarah, orang ini mencatatkan perkara-perkara yang luar biasa. Ada 10.000 orang yang didoakan dan sembuh. Dan ada 25 orang yang sudah mati. Dan Tuhan berbicara kepada dia, saatnya aku akan menunjukkan kemuliaanku. Orang ini tidak mati. Dan orang itu dibangkitkan kembali. Namanya Smith Wigglesworth. Dia sadar dalam hidup memang ada 2 yang berhadap-hadapan. Yang satu dikatakan di ayat ini, dan itu ada di dalam diri kita. Yang pertama, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara, poles apapun, saudara berjuang seperti apapun, tetapi kita harus sadar betul bahwa tubuh ini adalah bejana tanah liat. Dengan semakin bertambahnya usia, bejana itu semakin rapuh, barangkali lumutan. Saya menjadi hamba Tuhan karena tidak tega dengan mbah saya.
Kami tinggal di rumah yang kecil bersama Mbah Guru Injil di GITJ Banyutowo. Usianya sangat lanjut, tetapi demi melihat dia, hati saya berkobar-kobar, Tuhan saya yang ingin menggantikan Mbah. Kalau tidur itu dia harus ada bantal 5 baru bisa tidur, karena dia menderita sakit napas. Kalau kencing, kami harus masang alat khusus, dan itu satu dipakai sampai dia meninggal dunia karena dia kencing batu. Mbah tidak punya dana untuk operasi, sehingga kami menggunakan selang itu dari sejak dia sakit sampai meninggal dunia. Kalau dia khotbah, lebih banyak batuknya daripada khotbahnya. Omong sak kecap batuk banyak sekali. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dalam sesak napasnya saya tahu pagi-pagi mesti baca Alkitab. Lalu saya belajar di situ. Mbah menyadari betul tubuhnya rentan. Tubuhnya tidak berdaya. Tetapi yang dia buat adalah rohnya itu yang menyala-nyala. Setiap malam kami dikumpulkan, cucu, anaknya, diajak berdoa bersama. Dan doanya yang saya dengar lebih banyak batuknya daripada doanya. Sehingga kami sabar kapan kalimatnya keluar. Karena nunggu mandeke watuk, baru kalimat keluar. Watuk, kalimat berikutnya keluar. Tetapi yang kami pelajari, Mbah gigih memperjuangkan untuk pembaharuan roh dan batinnya. Tubuh ini memang lemah, kita harus sadari. Dalam sebuah acara kami melihat adegan yang menarik. Ada seorang bapak, saya tahu lanjut, dia begitu semangat sekali ingin ikut lomba, dan lombanya makan kerupuk. Bareng anak-anak muda kami sadar, Pak, biar untuk anak-anak muda. Enggak, kami masih muda. Ya, semangatnya muda, tapi tubuhnya yang tidak muda. Dan akhirnya kami memberikan tempat dia ikut lomba makan kerupuk. Yang lain kerupuknya habis, kerupuk dia ndak habis-habis. Nangger nyakot ora kena, nangger nyakot ora kena. Sekali nyakot kena, lalu ditarik, saudara, yang terjadi apa? Giginya yang tertinggal di kerupuk. Saya sadar semangat itu ada di kalangan lansia, betul. Rasa ingin bergantung, saya tidak mau menggantungkan pada orang lain, selalu ada, tidak mau ngerepoti, selalu ada. Tetapi tetap harus kita sadari, semakin bertambah usia, betapa rapuhnya diri kita. Jemaat kami dulu kalau naik sepeda motor ketika dia muda, tidak pernah namanya pelan, warwer gitu, lincahnya bukan main. Dan kemarin dia mau mencoba bonceng istrinya bersama cucu-cucunya, mau melihat Pantai Pailus. Dia pikir kaya Werkudara, kaya zaman biyen. Dia pikir masih otot kawat balung wesi, jebule balunge wis wesine wis kropos kabeh. Naik sepeda motor, boncengke bojone yang dulu warwer, ternyata baru bonceng, brek jatuh. Lalu apa daya, untune hilang kabeh. Lalu ketika orang mau menengok, dia pesan dulu, jangan dulu nengok ya. Nah, kami penasaran, biasanya orang sakit dirawat kan pesen ditengok kan seneng. Ini pesen, tunggu nanti aba-aba boleh nengok. Nah, saya penasaran kok ora entuk nengok. Oh, jebule untune ilang kabeh nunggu untu anyar teko. Pantesan ditengok jemaat ora gelem. Maksud hati memeluk kucing, apa daya tangan kecakar. Nah, itulah lansia. Jadi seperti itu keberadaan kita. Saya tahu Pak Kuncoro semangatnya luar biasa ketika bulan misi ke Lampung. Saya lihat dia, wah Pak
Kuncoro ketika berangkat kaya Werkudara. Bareng bis ditunggu rak teko-teko, mulai semangatnya patah. Lho boyokku wis pegel, linu lara kabeh, lha iki engko nak bise ora teko, Pak. Saya mau pulang ke Jepara. Semangat ada, tetapi tetap kita menyadari bahwa tubuh semakin rentah. Nah, dalam psikologi saudara, itu ada ungkapan seperti ini. Bila seseorang memiliki kelemahan di bidang-bidang tertentu, maka dia akan mencoba di bidang lain yang dia bisa kerjakan. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan A, mungkin saya mengerjakan masak dan seterusnya, dan di bidang itu berhasil. Lansia, bapak ibu diadu dengan anak muda pasti kalah. Untuk angkat junjung pasti sudah tidak kayak dulu. Pak Indro saja sudah menyadari, barangkali dulu ketika muda suruh jalan kaki mubeng Jepara dia juara, tapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu yang harus kita pikir, kalau begitu, kalau sisi ini tidak mampu saya kerjakan karena fisik saya tidak selincah dulu, segesit dulu, sekuat dulu, harus ada sisi yang lain yang harus digarap. Dan sisi inilah yang Alkitab katakan, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Saudara, ada sisi ini. Iya, tubuh ini lemah. Tetapi di dalam tubuh ini Allah mau pakai. Allah mau bekerja dengan kekuatannya yang melimpah-limpah. Dan bila kita membuka diri, ini saya Tuhan, dan aku mau mengejar Tuhan. Ada orang yang berkata, aku mau memburu Tuhan, sampai aku mengalami Tuhan sebegitu nyata bekerja dalam hidupku. Disitulah kita akan melihat, memang ini bejana tanah liat, tetapi lihatlah di dalam bejana yang lemah ini bekerja kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah. Saudara, kami kemarin menyelenggarakan KKR di Pati juga. Saya tahu Pak Niko fisiknya juga semakin bertambah, tetapi rohnya yang semakin kuat. Sebelum KKR kami mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kami terus berdoa luar biasa. Di antara anggota panitia ada 3 yang meninggal. 1 mobil yang ditumpangi terbalik. 1 teman hamba Tuhan masih muda naik sepeda motor, dia tabrakan meninggal. Dan ada 1 juga yang kemarin saya diingatkan, ada 1 lagi Pak yang meninggal. Yang masuk rumah sakit ada, masuk puskesmas mondok ada. Sehingga kami berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tantangan kami teramat besar. Dan saudara, sesuatu yang banyak terjadi kami lihat. Saya ambil contoh ini, perjalanan-perjalanan di mana Tuhan bekerja ketika kita memperkuat roh kita. Di Kediri ketika KKR dimulai, udan deres, terus banget. Itu KKR, dan itu ribuan orang. Bayangkan kalau KKR udan deres, enggak ada, kan itu di lapangan, pasti orang akan buyar. Nah di situ, kalau orang memiliki kedekatan dengan Tuhan, saya melihat disinilah perbedaannya. Tim berdoa, dan di dalam doa itu Tuhan menunjukkan sesuatu. Coba kamu datang ke tengah lapangan dekat tempat syuting itu, ada seorang bapak di sana. Dan benar datang ke sana. Lalu salah satu pendoa, Pak Budi berkata, Bapak mau tetap di sini atau Bapak keluar? Kalau Bapak tetap di sini, Bapak akan mengalami sesuatu. Tetapi kalau tidak, Bapak keluar.
Nah dia ternyata pawang hujan. Tidak senang ada KKR. Sehingga dia datang ke hujan. Tetapi kembali saya katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan itu melampaui banyak hal. Ketika dia keluar dari lapangan, hujan itu langsung mandek set. Dan KKR sampai selesai dan seterusnya tidak hujan. Di Pati diesel itu sampai rusak 2 kali. Rusak, mati, pat. Pendoa terus berdoa terus, urip, mati, pat. Kemudian Pak Niko juga bersaksi, dia merasakan itu bokongnya kaya dilem. Ngadeg iku ora iso. Nah, kalau kita sedang hadapi itu, apa yang kita lakukan? Saya mempercayai kebenaran firman Tuhan. Di dalam diri kita ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itulah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, melalui kita. Ketika kami berdoa, Tuhan menunjukkan bahwa di Pati, dukun-dukun di sana itu saudara tahu ya, di Pati kan memang pusatnya dukun-dukun. Mereka tidak senang ada KKR. Mereka mengadakan ritual supaya ada saja yang terjadi. Tetapi ketika umat Tuhan berdoa, Tuhan membebaskan semuanya. Nah, contoh-contoh yang saya berikan, saudara, itu bukan hanya itu kan di sana, Pak. Itu kan orang lain. Bagaimana dengan saya? Saudara, ada banyak lansia yang mengukir sejarah baik dalam hal-hal rohani. Pak Stephen Tong sudah lanjut usia. Smith Wigglesworth yang saya sebutkan lanjut usia. Josh Muller yang disebut Rasul Doa lansia. Orang-orang yang dipakai Tuhan di bidang rohani yang kami banyak baca adalah mereka yang lebih banyak meletakkan lututnya dan memberikan banyak waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan, dan dia menyerap sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kasih, kuasa, dan kehadiran Tuhan, yang itu kemudian disalurkan kepada orang lain. Tidak ada sejarah rohani diubah dengan kekuatan sendiri. Tidak ada pertumbuhan gereja dikerjakan dengan kekuatan alami kita. Segala perkara yang rohani hanya sanggup didobrak dengan yang namanya rohani. Bila sisi rohani kita terus bangun. Dan itu yang bisa kita masuki. Memberi diri ini terus menerus diisi oleh kehadiran Tuhan, sehingga kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Saya sadar betul, saudara, dulu ketika awal-awal semangat-semangatnya dari sekolah teologi, kami berpikirnya kalau kami membaca buku sebanyak-banyaknya, mengakses sebanyak-banyaknya informasi, kami bisa memberikan sebanyak-banyaknya. Tetapi keyakinan itu salah. Justru semakin kita melayani Tuhan, kesadaran yang muncul adalah kita harus mendapatkan Tuhan sebanyak-banyaknya. Memberi kelapangan hati seluas-luasnya. Tuhan bekerja. Karenanya secara praktis, bukankah waktu kita sekarang lebih banyak karena kegesitan, kelincahan kita berkurang, dan seiring itu ada yang bertambah kan? Nah, sekarang yang bertambah di dalam diri kita, kenapa tidak menambahkan hal-hal yang memperkuat batiniah kita?
Kalau dulu ketika kita masih mengelola toko perusahaan, waktu kita dikejar-kejar oleh banyak hal. Sekarang ketika kita tidak banyak dikejar-kejar oleh kesibukan, mengapa kita tidak mengejar-ngejar kesibukan bersama Tuhan? Saya kemarin ditegur oleh satu teman, Pak Prapto sehari membaca Alkitab berapa pasal? Saya jawab jujur, 1 pasal. Kenapa Bapak tidak membaca lebih banyak? Lalu dia sharing. Setiap hari saya usahakan membaca Alkitab 15 pasal. Saudara, saya tidak tersinggung. Saya senang sharingnya. Lalu saya akan coba Pak. Saya akan coba isi terus batin saya. Bukankah firman Tuhan katakan apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah meminta kepada Allah sumber hikmat. Saya menyadari saya membutuhkan banyak hikmat dari Tuhan. Kita membutuhkan banyak lawatan dari Tuhan. Kita membutuhkan banyak kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan sebanyak itu pula waktu yang harus kita sediakan untuk mendengar suaranya dan untuk berjumpa dengannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah setiap hari sudah 1 pasal dulu? Siapakah yang setiap hari 1 pasal? 1 pasal dulu. 1 pasal. Ada yang lebih dari 1 pasal? Berapa pasal Ibu? 2 sampai 3. Lebih dari itu ada? Nah, saya hanya sederhana sekarang. Ternyata tadi saya merasa malu di hadapan teman saya. Saya diwelehke, pendeta kok maca kitab suci 1 pasal. Saya itu malu, saya tidak marah. Saya itu tunduk, saya sadar, iya. Tetapi ketika saya tanya kepada saudara, 1 pasal saja betapa banyaknya. Nah, saya pungkasi sederhana seperti ini. Kenapa saya 1 pasal? Tidak 15 pasal. Karena cara saya merenungkan Alkitab berbeda. Saya itu setiap merenungkan 1 pasal itu, saya di ruang doa itu bisa berjam-jam. Karena setiap saya baca 1 ayat, saya renungkan, lalu itu menjadi doa saya. Saya ambil contoh misalnya ayat ini, bejana tanah liat, kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Saya baca, lalu saya tunduk berdasarkan ayat itu. Tuhan, saya sadar tubuh ini seperti bejana, tapi saya membutuhkan kekuatan-Mu yang melimpah-limpah. Lalu saya doakan ayat ini untuk istri anak. Lalu ayat ini saya doakan untuk jemaat. Setelah semua saya doakan berdasarkan ayat itu, saya baca ayat seterusnya. Bayangkan kalau 1 pasal isinya pirang-pirang ayat sampai saya ngerampungkan, saya butuh 2 jam lebih untuk bisa berdoa sesuai dengan ayat. Tetapi ketika ada teman mengoreksi, Pak, coba tambah. Saya akan coba tambah. Karena saya cara membacanya adalah saya baca dan ayat itu adalah doa saya. Dasarnya apa? Dasar saya sederhana. Inilah keberanian percaya kita. Bahwa Ia mengabulkan doa kita apabila kita berdoa atau meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Saya katakan dari Alkitab. Kalau saya berdoa sesuai dengan Alkitab, maka doa saya itu berkenan di hati Tuhan. Sehingga Alkitab ini menjadi doa saya, Alkitab ini menjadi bahan renungan saya. Maukah saudara sekarang mengembangkan itu? Mau? Bukan masalah 15 pasal. Kalau saudara bisa, Ibu tadi dari bangun sampai ngisi dengan dengar firman. Sekarang coba tingkatkan, firman ini menjadi sahabat karib. Bangun, lalu baca, dan itu menjadi pokok doa kita. Ya, kita berdiri.
Saya senang pujian kala ku cari damai, tetapi bagian referennya saja. Kala ku cari damai, bagian referennya saja. Bersama Dia hatiku damai, walau hina lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh, katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hitam lembah kekelaman. Bersama Dia, ya Tuhan, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, saudara. Oh, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hitam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, saya mau berkata sebelum kita berdoa, memang perkara rohani tidak bisa saudara bangun dengan cara-cara atau metode. Saudara bisa buat apapun, tetapi tanpa kegairahan rohani yang Roh Kudus kerjakan, maka hanya sebentar dan saudara tidak melakukan lagi. Yang kita butuhkan adalah jamahan kuasa Roh Kudus yang menjamah hatimu, sehingga membuat hati ini berkobar-kobar untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin merasakan kehadiran Tuhan, berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Dan kita begitu menikmati kehadirannya setiap waktu. Harapkan Roh Kudus menjamah engkau. Silahkan berdoa, minta Roh Kudus menjamah hatimu. Jamah hati saya, Roh Kudus. Beri hati yang haus dan lapar akan Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Hasrat kerinduan yang menyala-nyala untuk mencari wajah Tuhan. Silahkan berdoa Bapak Ibu. Mari kita katakan bersama Dia hatiku tenang,
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Maukah engkau mulai saat ini membangun batiniahmu, membangun manusia rohanimu, membangun spiritmu, membangun rohmu semakin kuat, semakin peka terhadap suaranya. Semakin hari semakin berkobar-kobar, dan iman ini semakin berkembang. Dan saudara mau setiap hari mendisiplin diri, membaca Alkitab, merenungkan, berdoa mencari wajah Tuhan. Dan perbanyak itu. Kalau belum, saya mau berdoa bagi saudara, terserah cara saudara. Apa engkau mau menaruh tanganmu di dadamu? Apakah engkau mau mengangkat tanganmu? Atau dengan cara di mana saudara merasakan dekat dengan Tuhan? Saya mau berdoa bagi saudara. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu hati hasrat yang kuat untuk mulai membangun kedisiplinan rohani, membaca, merenungkan firman-Mu, berdengar-dengaran terhadap suara-Mu, dan mencari wajah Tuhan. Dan itu bergelora di dalam hati mereka, dan mereka terus diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap anak-Mu ini dengan seluruh kepenuhan-Mu, kehadiran-Mu nyata atas mereka. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah, biarlah Tuhan semakin bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu ini di dalam perjalanan masa tuanya. Pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan semakin ditambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali.